Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Febrianti, NIM 2020A1H090. Saya dari kelas 1C PGSD. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai pencegah korupsi di Indonesia. Adapun poin pokok yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai triliun rupiah. Selain merugikan negara, korupsi juga meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sejak 2003, negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus BLBI, kasus korupsi bantuan likuiditas NAK Indonesia atau BLBI yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa. Ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air. Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL. Namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun rupiah. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 kembali molor hingga 2019. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan adalah solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Salah satunya yaitu mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Bahkan salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran yang dimana upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Misalnya dengan melakukan transparansi dan partisipatif, di mana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka. Yang ketiga yaitu makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini harus menjadi perhatian semua anak bangsa karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada yang berani korupsi, sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki esensi agar kita takut terhindar dari setiap niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Karena yakin setiap derap langkah, perilaku dan perbuatan kita di dunia panah ini diketahui olehnya. Mampu menjaga pribadi yang tidak berperilaku koruptif karena takut dosa, menjadikan kita manusia yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila.
Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga. Persatuan Indonesia dalam mengentaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negara ini. Tentunya perang melawan laten korupsi ini harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana esensi dari sila keempat Pancasila. Sirnanya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Baru-baru ini KPK membangun kerjasama dengan beberapa lembaga tinggi negara, salah satunya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang keempat yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai, yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.